Bab 121, saya memberitahu Anda bahwa Anda adalah katak di dasar sumur. Meskipun Jiang Chen tidak benar-benar ingin menerima orang dari kerajaan bulan kegelapan, dia ingin memahami pergerakan semua pihak mengingat situasi saat ini. Mungkin dia bisa mendapatkan sedikit kecerdasan dari utusan Dark Moon ini. Utusan kerajaan Dark Moon Qiken menyapa Tuan Muda Jiang. Utusan kerajaan Dark Moon bertubuh pendek dan tampak seperti warga biasa. Tidak ada yang sangat luar biasa tentang dia. Orang seperti ini tidak dapat diidentifikasi jika dia dilemparkan ke kerumunan. Namun, hidung orang ini agak datar, dan rongga matanya agak cekung. Dilihat dari penampilannya, dia memang memiliki beberapa jejak ciri-ciri dari kerajaan Dark Moon. Tuan Muda Jiang, bibir Jiang Chen melengkung menjadi senyum tanpa humor. Hehe. Saya pernah mendengar bahwa keluarga Jiang telah menolak penunjukan dan penghargaan dari klan Timur dan menolak gelar Adipati pertama. Jadi, jika saya menebak dengan benar, keluarga Jiang tidak lagi memegang posisi pemerintah. Memanggilmu Tuan Muda Jiang sepertinya paling pas, bukan? Jiang Chen tersenyum tipis, kamu orang yang cerdas. Apa yang saya tidak mengerti bagaimanapun adalah, kapan saya, Jiang Chen, memiliki interaksi dengan kerajaan Dark Moon Anda layak Anda mengambil kesulitan untuk datang mengunjungi saya. Saya di sini sebagai pelobi untuk meminta dukungan Anda. Seorang pelobi, alis Jiang Chen sedikit berkerut. Mungkinkah Anda percaya keluarga Jiang saya akan mengkhianati orang-orang di kerajaan saya sendiri? Hehe, meskipun Anda mengatakan itu, klan Timur sudah menurun. Apa alasan Anda untuk terus menyatakan kesetiaan Anda? Selain itu, saya pernah mendengar bahwa pada hari itu di ibu kota, Lu Timur menyerah pada keluarga Jiang Anda seolah-olah dia membuang pion tanpa sedikit pun keraguan. Jiang Chen tersenyum tipis. Bagaimana karakter kecil seperti itu bisa memahami ambisi tinggi yang dia, Jiang Chen miliki? Kerajaan Dark Moon-ku tidak demikian, yang paling kami hargai adalah mereka yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sejati. Klan Jiang adalah tipe klan kuat yang paling dikagumi oleh kerajaan bulan kegelapan. Raja kami bersedia mengundang keluarga Jiang dengan gelar Adipati pertama. Tanah yang akan dikuasai kerajaan Dark Moon adalah 3 kali ukuran wilayah Jiang Han Anda. Adapun emas dan kecantikan, Anda akan memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Petik 2. Emas. Cantik. Jiang Chen tersenyum tipis. Memang, kekuatan finansial kerajaan Dark Moon adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh kerajaan Timur. Dengan pemilihan wanita cantik di kerajaan Dark Moon, kami dapat menemukan tipe apapun yang Anda pikirkan, apakah centil atau polos. Mereka pasti lebih cantik dari Putri Gouyu dan Siruo Timur itu. Lebih juga, Jiang Chen merasa pemandangannya berlilin dengan fasih agak lucu. Apakah menurut Anda laki-laki dari keluarga Jiang saya hidup untuk kekayaan dan gadis-gadis cantik? Putra baik dari keluarga Jiang secara alami memiliki aspirasi mereka sendiri. Namun, di alam ini, kekayaan dan wanita cantik adalah representasi terbaik dari kemampuan, dan hiasan terbaik dari kekuasaan. Tanpa perhiasan kekayaan dan kecantikan, jadi bagaimana jika seseorang berdiri di puncak kekuasaan? Selain itu, jika keluarga Jiang Anda terus tinggal di kerajaan Timur, mengingat contoh keluarga Long sebelumnya, keluarga kerajaan tidak akan pernah memberi Anda kekuatan. Anda mungkin menikmati kekayaan dan kemakmuran, tetapi Anda tidak akan pernah meraih banyak kekuasaan. Gagasan untuk menjadi pejabat yang sangat tinggi tidak lebih dari harapan yang luar biasa bagi Anda. Petik 2. Ludah utusan itu terbang dengan meninggalkan saat ia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Qiao Baishi sudah lama dipenuhi dengan api kemarahan saat dia berdiri di samping. Meskipun dia telah meninggalkan Hall of Healing, dia tetap menjadi warga kerajaan Timur di hati. Mungkin dia tidak memiliki kesetiaan kepada keluarga kerajaan, tetapi dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan negara dan tanah yang telah melahirkan dan mengasuhnya. Utusan dari kerajaan bulan kegelapan ini berani dengan penuh semangat mengadvokasi pemberontakan. Ini adalah puncak penghinaan bagi Qiao Baishi. Di dunia ini, apakah seseorang adalah seorang praktisi atau warga biasa, mereka semua merasakan identitas ketika datang ke negara dan tanah air mereka sendiri. Negara ini bisa melihat perselisihan internal, dan dinasti bisa berubah. Tapi ini semua adalah masalah internal kerajaan. Ini sama sekali tidak berarti bahwa mereka akan menerima invasi kerajaan lain atau penghinaan dari orang asing. Meskipun jiwa Jiang Chen tidak terhubung langsung dengan kerajaan Timur, dia sedikit banyak memiliki perasaan terhadap tanah ini setelah berasimilasi dengan ingatan Jiang Chen sebelumnya.
Selanjutnya, jika itu adalah Jiang Chen masa lalu, dia tidak akan pernah menerima hal seperti pengkhianatan. Oleh karena itu, pemberontakan yang direncanakan kerajaan Dark Moon adalah lelucon di telinganya. Dia tidak menegur atau menolak utusan ini karena dia ingin mendengar berita menarik lainnya yang akan diungkapkan orang ini. Ketika dia melihat utusan itu berhenti, Jiang Chen bertanya sambil tersenyum, "Apa lagi?" "Hanya ini." Utusan itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. "Apakah ini tidak cukup?" Jiang Chen terkekeh, "Izinkan saya untuk meringkas. Duke, kekayaan, dan kecantikan pertama, kan? Tetapi pernahkah Anda memikirkan fakta bahwa jika saya menginginkannya, saya juga dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang ini di kerajaan timur, dan mungkin bahkan lebih. Bukankah kamu akan mengatakannya, kerajaan timur?" Utusan itu mengungkapkan jejak ejekan di senyumnya. Apakah Tuan Muda Jiang berpikir masih ada masa depan untuk kerajaan timur? Dua kekuatan terbesar dari keluarga kerajaan dan Duke of Soaring Dragon hampir sepenuhnya dimusnahkan dalam konflik mereka. Negara ini sekarang menjadi cangkang kosong. Itu tidak akan pulih setidaknya selama puluhan tahun. Petik 2. Terus, Jiang Chen bertanya dengan lembut. "Hehe, Tuan Muda Jiang, kamu mengerti situasinya tetapi hanya berpura-pura bodoh, kan?" Utusan itu juga tertawa. "Kalau begitu sesuai keinginanmu, aku akan berbicara lebih jelas lagi. Keluarga Jiang Anda akan terus menikmati kekayaan dan kemakmuran jika Anda berduyun-duyun ke kerajaan bulan kegelapan. Jika Anda tetap berada di kerajaan timur, Anda mungkin akan dikubur dengannya juga." Petik 2. Oh, mengapa kamu mengatakannya? Karena semuanya telah berkembang ke titik ini, tidak ada yang perlu disembunyikan lebih lanjut. Berita tentang konflik internal kerajaan timur Anda telah lama kembali ke kerajaan Dark Moon. Tentara dari semua adipati di kerajaan bulan kegelapan kini telah berkumpul dan akan mengerahkan pasukan mereka untuk menaklukkan kerajaan timur dalam waktu 10 hari. Dengan kekuatan kerajaan timur Anda saat ini, apa yang akan Anda keluarkan untuk menghalangi pasukan besar kerajaan bulan kegelapan? Raja kami juga telah mendengar bahwa keluarga Jiang Anda memiliki cara untuk memaksa Swordbird berperang. Inilah alasan mengapa penguasa kami menghargai keluarga Jiang Anda. Di kerajaan timur yang luas, satu-satunya keluarga yang menarik perhatian rajaku adalah keluarga Jiangmu. Jadi Anda mengatakan bahwa keluarga Jiang saya harus benar-benar berterima kasih kepada raja Anda atas salam istimewanya. Tidak perlu berterima kasih dan sejenisnya. Jika kita bisa bekerja sama secara harmonis dan bekerja sama dalam melayani rajaku, maka itu yang terbaik. Rajaku memiliki ambisi yang sangat besar dan pikirannya meliputi dunia. Menaklukkan kerajaan timur hanyalah langkah pertama. Tujuan terakhirnya adalah untuk menyatukan ke-16 kerajaan. Jika kita bisa mendapatkan bantuan keluarga Jiang, itu pasti seperti memberikan sayap kepada harimau untuk rencana besar yang mulia. Pada saat itu, raja saya akan menjadi kaisar agung yang telah menyatukan tanah, dan keluarga Jiang pasti akan menjadi keluarga yang perkasa dengan nama Anda terukir dalam kemuliaan dan kekuatan, tetap abadi sepanjang zaman. Tuan Muda Jiang, seorang pria gagah berani bertujuan untuk tujuan mulia di bawah langit. Saya percaya pria baik seperti Anda harus tahu apa yang harus dipilih. Apakah meninggalkan warisan kemuliaan abadi atau menjadi tidak berguna dan mengikuti kerajaan yang mundur untuk dikubur hidup-hidup bersama orang mati? Apakah Anda perlu memikirkannya lagi? Harus dikatakan, utusan Kiken ini adalah pembicara yang cukup lancar. Daya persuasif yang luar biasa meresapi setiap kalimatnya. Namun, kefasihannya sama sekali tidak berguna di depan Jiang Chen. Apakah itu menyatukan tanah atau memiliki nama abadi sepanjang sejarah, ini masih merupakan ambisi orang biasa di penghujung hari. Ambisi Jiang Chen tidak terletak di ranah ini sama sekali. Tuan Muda Jiang, saya sudah berbicara semampu saya, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Qi Ken tertawa, kedengarannya cukup bagus. Jiang Chen terkekeh dan tiba-tiba berjalan keluar dengan langkah yang teratur. Qi Ken kan, apakah Anda melihat sumur ini di luar pintu? Ya, aku melihatnya sebelum aku memasuki pintu. Qi Ken tercengang. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang katak di dasar sumur? Jiang Chen bertanya lagi. Katak di dasar sumur, ini cerita untuk mendidik anak, kan? Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Jiang Chen mengangguk dan tampak cukup bersyukur. Bagus, biarkan saya begini, Anda saat ini seperti katak di dasar sumur. Anda telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk melukis gambar,
tetapi cetak biru yang menurut Anda sangat indah itu hanyalah sepetak langit sebesar lubang sumur. Petik 2. Kamu, Tuan Muda Jiang, apa maksudmu dengan ini? Ekspresi wajah Qiken berubah. Apa artinya ini? Tuan muda rumahku memanggilmu katak di dasar sumur, apakah kamu masih tidak mengerti? Jika Anda bahkan tidak mengerti ini, bagaimana Anda bisa menjadi pelobi? Qiao Baishi tersenyum dingin saat dia berjalan dan memarahinya. Seekor katak di dasar sumur. Qiken tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Jiang, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Keluarga Jiang Anda memang memiliki beberapa keterampilan untuk namanya, tetapi Anda hanya mendapatkan beberapa prestise di kerajaan timur. Kekuatan kerajaan bulan kegelapanku bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh kerajaan timurmu. Kekuatan, nada suara Jiang Chen agak melankolis saat dia mengingat pengalaman kehidupan masa lalunya. Dia menghela nafas ringan, aku sudah melihat keberadaan terkuat yang ada, tapi sayang sekali itu dimusnahkan begitu saja. Dalam kehidupan masa lalunya, ayah Jiang Chen adalah Kaisar Surgawi dan dia adalah putra Kaisar Surgawi, yang memerintah surga dan berbagai dunia. Dan bahkan kemudian, jadi apa? Bukankah semuanya hilang begitu saja? Kerajaan Darkmoon masih tidak lebih dari kerajaan bersama yang lebih kuat. Itu membodohi dirinya sendiri dengan meniup klaksonnya sendiri di depan Jiang Chen dan memamerkan kekuatannya. Bagaimana mungkin Qiken mengetahui bahwa keadaan pikiran Jiang Chen saat ini telah melewati reinkarnasi antara kehidupannya saat ini dan kehidupan sebelumnya? Bagaimana dia memahami kesedihan dan kehancuran yang tak ada habisnya dalam nada Jiang Chen? Dia tertawa dingin dan berkata dengan lengan akimbo, Tuan Muda Jiang, saya telah menyampaikan semua yang saya katakan. Jika Anda menolak untuk menyadari kesalahan Anda dan bertahan dalam kekeras-kepalaan Anda, tidak akan ada ruang bagi Anda untuk bernegosiasi ketika pasukan besar kerajaan Darkmoon saya tiba. Jiang Chen sedang mengingat peristiwa masa lalu dari kehidupan sebelumnya dan suasana sentimental telah menyelimuti hatinya ketika dia tiba-tiba mendengar ancaman yang meredam semangat Qiken. Wajahnya menjadi gelap. Qiken, kembalilah dan beritahu rajamu bahwa meskipun keluarga Jiang saya tidak ada hubungannya dengan klan timur, tanah ini telah melahirkan keluarga Jiang saya dan memeliharanya. Jika kerajaan Darkmoonmu berani menginjakkan satu kaki kotor di tanah ini, dengan tanganku, kamu tidak akan bisa kembali setelah kunjunganmu. Bukan karena Jiang Chen arogan, atau dia memiliki perasaan setia kepada kerajaan timur. Itu adalah jenis emosi di dalam tulang Jiang Chen, emosi yang mengingatkan pada kebanggaan, emosi yang membangkitkan kenangan persahabatan lama. Tanah ini telah memelihara generasi nenek moyang keluarga Jiang, dan tubuhnya, Jiang Chen, telah dipelihara dan dibesarkan oleh tanah ini. Inti dari semua itu, daging dan darahnya telah menyatu dengan tanah ini. Mungkin dia akan pergi tidak lama lagi di masa depan, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan langkah-langkah jahat menginjak-injak negeri ini. Ini bukan hanya invasi, tetapi juga penghujatan terhadap emosi yang Jiang Chen rasakan di dalam hatinya. Selain itu, kata-kata Qiken ini secara terang-terangan dan halus dipenuhi dengan rasa ancaman. Ini membuat Jiang Chen sangat marah. Dia tidak takut bahkan ketika sekte yang lebih kuat dari kerajaan Darkmoon telah berusaha untuk menekannya. Bahkan jika kerajaan bulan kegelapan ini lebih kuat dari kerajaan timur, bagaimana mungkin Jiang Chen membiarkan dirinya merasa terancam oleh mereka? Bab 122, Emosi Kompleks Putri Gouyou. Harus dikatakan, emosi Jiang Chen juga telah menginfeksi Qiao Baishi. Qiao Baishi melebarkan matanya dan berteriak, Qiken kan? Tuan muda rumah saya telah berbicara bagiannya. Pergi selagi masih bisa. Utusan tidak bisa dibantai dalam pertempuran antar kerajaan, kalau tidak aku akan menjadi orang pertama yang memotongmu dan memberimu makan anjing. Petik 2. Qiken juga tercengang. Dia telah menyadari bahwa di mata orang lain, pidatonya yang fasih tadi hanyalah lelucon. Apakah keluarga Jiang ini gila? Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan kekuatan remeh mereka sendiri untuk bertahan melawan seluruh kerajaan bulan kegelapan? Tuan Muda Jiang, Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya sebentar. Qiken masih tidak menyerah. Keluar, Jiang Chen berteriak pelan saat aliran ki sejati keluar. Seluruh tubuh Qiken terbang di udara saat arus tak berbentuk melonjak dengan hebat dan menghanyutkannya keluar dari pintu seperti layang-layang tertiup angin. Saat dia hendak mengumpulkan ki dan melawan, kakinya tiba-tiba menyentuh tanah saat dia mendarat dengan kokoh di jalan. Proyeksi luar ki, mengangkat barang-barang berat seolah-olah tidak ada beratnya.
Mungkinkah dia, 11 Meridian Master Ki sejati? Sebelumnya, Qi Ken masih sedikit arogan, tapi sekarang dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Bagaimana dia bisa berani terus berperilaku kejam? Kekuatan Jiang Chen telah melampaui imajinasinya. Seorang pemuda di masa remajanya benar-benar mampu memanfaatkan Ki sejati dengan sangat cerdik. Dahi Qi Ken berkeringat dingin saat memikirkan hal ini dan tidak berani lagi mengeluarkan kata-kata bodoh. Dia menangkupkan tangannya dan berlari pergi. Jiang Chen telah melepaskannya, tapi dia takut bawahan Jiang Chen tidak senang dan menolak untuk melepaskannya. Berita invasi dari kerajaan Dark Moon memang bukan omong kosong acak dari Yue Kun. Tuan yang terhormat, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Qiao Baishi juga tampak bingung. Dadanya dipenuhi dengan semangat patriotisme tetapi dia juga mengerti dengan jelas bahwa dengan kekuatan kerajaan timur saat ini, setidaknya setengah dari 108 adipati tidak memiliki kemampuan bertarung saat ini. Dari separuh yang tersisa, hati mereka gelisah dan mereka tidak akan banyak berguna. Adapun keluarga kerajaan, elit mereka hampir semuanya tewas dalam kekacauan yang disebabkan oleh keluarga panjang. Kekuatan kerajaan yang baru dibangun kembali pada dasarnya hanya hasil dari upaya menit terakhir yang tergesa-gesa. Kekuatan mereka terbatas. Mengamati kerajaan secara keseluruhan, hampir tidak ada kekuatan elit yang bisa bertarung melawan kerajaan bulan kegelapan di garis depan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Saat air naik, bumi akan membendungnya. Ketika tentara musuh maju, jenderal akan menangkis mereka. Jiang Chen tidak panik. Pertempuran dan perang kerajaan biasa bukanlah sumber stres yang besar baginya. Bahkan para ahli sekte tidak cukup baginya untuk menundukkan kepalanya dalam penyerahan. Bagaimana kerajaan bulan kegelapan akan membuatnya khawatir? Baishi, temani Song Tianxing dan yang lainnya kembali ke ibu kota dengan sangat tergesa-gesa. Saya tidak ingin berurusan dengan keluarga kerajaan, tetapi ketika datang ke perang antara dua kerajaan, mereka masih harus diberitahu tentang semuanya sesegera mungkin. Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Kerajaan Timur benar-benar berantakan. Urutan seluruh sistem mereka telah runtuh setelah kekacauan yang disebabkan oleh keluarga Long. Berbicara secara logis, dengan kekuatan kerajaan Timur, mereka pasti memiliki agen yang menyamar di kerajaan bulan kegelapan yang dapat memberi mereka aliran intelijen. Namun, setelah pertempuran itu, hampir semua kekuatan keluarga kerajaan Timur telah benar-benar musnah. Bahkan jika mereka memiliki jaringan intelijen, jaringan ini hampir semuanya hancur. Ketika jaringan intelijennya pecah, seluruh negeri akan seperti lalat tanpa kepala. Operasi normal tidak mungkin dimulai dalam 3-5 tahun. Jika bukan karena Jiang Chen secara tidak sengaja mendapatkan informasi ini, keluarga kerajaan kemungkinan masih akan berada dalam kegelapan ketika pasukan Dark Moon muncul di perbatasan. Saat-saat putus asa menyerukan tindakan putus asa, Jiang Chen mengirim 2 burung pedang sayap emas untuk memimpin kawanan burung pedang sayap perak dan membawa rombongan aula penyembuhan kembali ke ibu kota dengan kecepatan secepat mungkin. Kecepatan Silverwing Swordbird cukup mencengangkan. Ditambah dengan fakta bahwa burung bergiliran membawa pengendara, kemajuan mereka sangat cepat dan mereka berhasil kembali ke ibu kota pada hari yang sama. Song Tianxing dan Qiao Baishi keduanya lahir dan dibesarkan sebagai warga kerajaan Timur. Semangat patriotik mengalir di kedua pembuluh darah mereka. Mereka tidak ragu-ragu dan langsung mencari audiensi dengan Putri Goyu. Berbicara secara logis, mereka seharusnya mencari audiensi dengan Raja Lin Timur. Tapi Lin Timur adalah seorang remaja-remaja dan pada dasarnya hanya bertindak sebagai boneka saat ini. Putri Goyu memerintah menggantikan raja di balik layar. Jika Song Tianxing sendirian, dia mungkin tidak akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Putri Goyu. Tapi Qiao Baishi berbeda. Dia adalah bawahan terpercaya Jiang Chen. Putri Goyu sangat menyadarinya. Dia dengan cepat berpakaian sendiri dengan tepat dan memanggil keduanya ke istana. Kami menyambut Putri Goyu. Song Tianxing dan Qiao Baishi maju ke depan untuk memberi hormat. Kenapa kalian berdua bersatu lagi? Anda datang untuk menemukan saya dengan tergesa-gesa. Apakah ada sesuatu yang mendesak terjadi? Petik 2. Song Tianxing memandang Qiao Baishi dan mengisyaratkan agar dia berbicara. Qiao Baishi juga tidak mengelak dan berkata dengan serius, Putri, kami telah menerima berita siang ini bahwa kerajaan bulan kegelapan telah mengumpulkan pasukan besar dan akan menyerang kerajaan timur kita dalam waktu 10 hari. Apa? Wajah Putri Goyu berubah drastis. Baru-baru ini,
Dia merasakan sensasi firasat yang samar-samar dan juga memiliki kecemasan tertentu. Kecuali sampai sekarang, dia secara naif menghibur dirinya sendiri bahwa kerajaan bulan kegelapan mungkin tidak bergerak, atau mereka mungkin tidak bergerak begitu cepat. Namun, kenyamanan diri semacam ini pada akhirnya, hanya sekadar penghiburan diri. Tidak hanya kerajaan Dark Moon yang bergerak, tetapi kecepatan tindakan mereka lebih cepat dari yang dia perkirakan. Berita ini, apakah kamu yakin? Putri Goyu telah kehilangan ketenangannya sedikit tetapi segera memulihkan ketenangan dan ketenangan seseorang di posisi yang lebih tinggi. Tanpa keraguan, Qiao Baishi menjawab, seorang utusan dari kerajaan Dark Moon datang ke wilayah Jiang Han untuk merekrut keluarga Jiang pagi ini. Dia menjanjikan kekayaan dan kemakmuran yang tak terhitung jumlahnya dan kursi kosong adipati pertama sebagai undangan untuk keluarga Jiang. Putri Goyu tidak bisa tidak merasa sedikit panik ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tahu betul bahwa Jiang Chen tidak akan tertarik oleh kekayaan dan kemakmuran, tapi dia masih bertanya, apakah Jiang Chen setuju? Tuan muda rumah saya mengangkat hidungnya dan mencaci maki utusan itu dengan kasar sebelum menolaknya. Qiao Baishi tidak menahan apapun. Untuk beberapa alasan, hati Song Tianxing berkontraksi dengan menyakitkan ketika dia mendengar Qiao Baishi mengucapkan kata-kata, Tuan muda rumahku, seolah-olah dia telah menderita kerugian. Putri Goyu agak tergerak oleh kata-kata ini saat dia menatap Qiao Baishi dalam-dalam. Dia kemudian berkata, sekarang saya tahu tentang masalah ini, saya akan segera berangkat menemui Jiang Chen. Baik, Qiao Baishi mengangguk, tunggu sebentar, aku akan membawa Ruur bersamaku. Seolah-olah dia sedikit tidak percaya diri, Goyu tiba-tiba teringat Ziruo Timur. Mungkin, dalam hati Goyu, Ziruo Timur adalah kartu emosional terbaik yang bisa dia mainkan, dan juga chip terbaik untuk membujuk Jiang Chen. Ketika Goyu mendengar bahwa kerajaan bulan kegelapan akan menyerang, dia awalnya merasa sedikit panik. Tapi entah bagaimana, setelah beberapa saat, dia santai secara internal tanpa alasan sama sekali. Seolah-olah dia telah menerima dukungan psikologis yang membuatnya merasa bahwa mustahil bagi kerajaan bulan kegelapan untuk menyerang kerajaan dengan sukses. Adapun ketergantungan psikologis bawah sadar ini, dia tidak lagi malu atau malu sekarang untuk mengakui bahwa itu secara alami karena Jiang Chen. Kejutan yang kuat dan dampak dari pertempuran penyeberangan kedua telah meninggalkan jejak di hatinya yang akan sulit untuk dilupakan bahkan dalam 100 kehidupan. Itu adalah jenis merek mental yang tidak akan pernah bisa dihapus. Mistisitas, kekuatan, teka-teki, keberanian, kebanggaan, dan karakter Jiang Chen telah ditampilkan secara menyeluruh tanpa penyesalan dalam pertempuran itu. Pemuda seperti ini adalah pria yang sempurna di mata Putri Goyu yang bangga. Dia adalah satu-satunya pria yang bisa menaklukkan hatinya yang sombong. Ziruo Timur sudah tertidur tetapi sangat gembira setelah mendengar bahwa mereka akan melihat Jiang Chen. Rasa kantuknya benar-benar hilang dan dia mengoceh, ingin segera berangkat. Karena ini adalah masalah yang sangat penting, Qiao Baishi tidak ragu-ragu saat dia membawa Putri Goyu, Ziruo Timur, dan kerumunan pengawal pribadi kerajaan bersamanya saat dia kembali ke perbatasan selatan. Mereka terbang sepanjang malam dan tiba kembali di wilayah Jiang Han sebelum fajar. Ketika dia melihat Jiang Chen lagi, Putri Goyu merasakan campuran emosi. Helai perubahan tampaknya telah terjadi pada wajah remaja yang masih muda namun tegas. Wajah ini tidak asing baginya dan sama akrabnya seperti biasanya. Tapi perasaan itu seolah-olah jarak antara keduanya telah tumbuh jauh lebih lama lagi. Sungguh, ada semacam pengaruh pada Jiang Chen yang bahkan membuat Putri Goyu merasa malu atas ketidaklayakannya. Itu adalah jenis kebangsawanan yang tak terlukiskan, jenis mistisisme yang tak terkatakan. Jiang Chen, kamu sudah menjadi Master Qi sejati 11 Meridian. Saat dia mengingat kebangkitan pemuda ini, Putri Goyu masih merasa itu sangat tidak nyata. Setengah tahun yang lalu, dia tampaknya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa lulus ujian dasar dari ujian naga tersembunyi. Bagaimana mungkin seseorang mengalami metamorfosis sempurna seperti itu dalam waktu setengah tahun? Putri Goyu tidak bisa memahaminya, dan dia juga tidak mau. Jiang Chen menganggukkan kepalanya sedikit, jangan menyebutkan masalah kecil ini. Benar, Goyu, saya pernah mendengar bahwa klan timur Anda memiliki leluhur tua. Dia tidak muncul selama pemberontakan keluarga panjang. Apakah dia masih gagal muncul bahkan ketika musuh yang kuat akan menyerang? Petik 2. Putri Goyu tersenyum sedih, leluhur sedang menjalani budidaya pintu tertutup.
Tapi dia harus segera keluar. Dia tidak yakin pada dirinya sendiri ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Selain itu, klan Timur mungkin memiliki leluhur, tetapi begitu juga kerajaan bulan kegelapan. Jika sampai para tetua mereka saling berhadapan, dikatakan bahwa nenek moyang kerajaan Darkmoon adalah orang tua aneh yang telah hidup selama 1000 tahun. Baik umur dan tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada leluhur klan Timur. Jiang Chen tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Benar, gadis itu Ziruo juga datang. Ya, tapi kami bergegas ke sini semalaman jadi dia tidak bisa beristirahat dengan baik. Dia harus mengejar tidur sekarang. Anda merindukannya. Nada suara Putri Gouyu agak aneh. Merindukan dia. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kamu gadis, pikiranmu selalu dipenuhi dengan hal-hal acak. Anda tidak bermaksud memberitahu saya bahwa kali ini, Anda berdua datang ke sini untuk memenuhi janji Anda. Wajah menawan Putri Gouyu memerah. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Jiang Chen. Dia pernah berjanji bahwa jika dia bisa menekan keluarga panjang dalam ujian naga tersembunyi, dia bisa memilih Ziruo atau dia, atau bahkan keduanya bersama-sama. Putri Gouyu sendiri tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Sejujurnya, dia merasa sangat bertentangan. Dia merasa sedikit malu dan takut, tetapi juga samar-samar merasa bahwa jika itu benar-benar terjadi, itu tidak akan terlalu buruk. Namun, mendengar Jiang Chen mengemukakan masalah ini ketika mereka berdiri berhadap-hadapan, bahkan Putri Gouyu yang biasanya kurang ajar pun bergerak sedikit saat rona merah menari-nari di pipinya. Jiang Chen, kau, Putri Gouyu benar-benar ingin mengangkatnya dan mengatakan sesuatu yang akan memperkuat keinginannya. Namun, ketika bibir I-nya terbuka, dia tidak tahu harus berkata apa. Lihat, kamu sudah menyesalinya bukan? Berpura-pura aku belum mengatakan apa-apa saat itu. Jiang Chen sengaja berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya. Tidak, bukan itu. Jiang Chen, Putri Gouyu buru-buru menjelaskan, matanya berbinar dengan cahaya rasa malu, pemandangan yang biasanya tidak mungkin untuk dilihat. Suaranya sangat rendah bahkan dia sendiri tidak bisa mendengarnya. Jiang Chen, kamu, jangan salah paham. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa memiliki saya. Wanita keras kepala ini segera menggigit bibirnya setelah itu dan mengumpulkan keberaniannya. Aku tahu kamu mungkin tidak terlalu memikirkanku. Tapi, selain kamu, aku, Gouyu, tidak akan pernah terlihat baik pada pria lain dalam hidup ini. Bab 123, akankah Anda mengambil Ruoer sebagai istri Anda di masa depan? Jiang Chen tercengang. Dia hanya menggoda Putri Gouyu dan membuat lelucon dengannya, berniat mengintimidasinya sedikit. Siapa yang mengira bahwa dengan kepribadian Putri Gouyu, dia akan menganggapnya begitu serius. Ini membuat Jiang Chen sulit untuk mundur, seperti sedang menunggangi harimau. Terkekeh, Jiang Chen berjalan maju, mengulurkan jarinya dan dengan ringan mencubit hidung lurus dan I Gouyu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil bagian ini dan menyebutnya genap. Pada saat Jiang Chen mengulurkan tangan, jantung Gouyu hampir melompat ke tenggorokannya. Meskipun dia memiliki kepribadian yang kuat dan berjalan dan berbicara seperti laki-laki, pada akhirnya, dia masih seorang wanita. Dia selalu menyembunyikan sifat malu-malu seorang gadis di balik penampilan yang kuat dan dominan. Ketika segalanya benar-benar memuncak, kulit gadis pemalu yang seperti batu giok, yang belum pernah disentuh siapapun, masih menegang tanpa sadar. Pada satu titik, dia benar-benar berpikir bahwa Jiang Chen benar-benar akan bergerak. Siapa yang mengira bahwa Jiang Chen akan mengambil sikap serius terhadap masalah sederhana ini dan hanya mencubit hidungnya secara dangkal. Situasi ini sangat mirip dengan kakak laki-laki yang menyayangi adik perempuan dari sebelah dengan hangat dan polos. Jantung Gouyu berdebar kencang. Meskipun dia merasa sedikit kecewa, dia juga sepertinya merasa sedikit lega. Hati gadisnya dalam kegemparan kacau. Ayo pergi dan melihat Ruor. Jiang Chen tersenyum, berbalik dan mengambil beberapa langkah. Ketika Putri Gouyu melihat bahwa Jiang Chen benar-benar tidak memiliki motif tersembunyi, dia mengembuskan napas panjang dan santai dan berusaha menenangkan emosinya. Dia mengumpulkan keberaniannya lagi dan berjalan di depan Jiang Chen. Matanya yang jernih dan giginya yang putih semakin indah di bawah sinar matahari pagi. Bulu matanya berkibar ringan, seolah-olah dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya untuk berkata, Jiang Chen, tidak peduli bagaimana kamu memandangku, kamu adalah pria pertama dan satu-satunya yang menyentuhku.
Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan orang kedua menyentuh saya. Petik 2. Putri Gouyou merasa hampir kehabisan tenaga setelah mengatakan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan lebih sulit untuk mengatakan beberapa kata daripada menghadapi sejuta tentara yang kuat. Jangan biarkan pikiranmu melayang. Jika Ruur melihatmu seperti ini nanti, dia akan benar-benar berpikir bahwa aku telah melakukan sesuatu padamu. Jiang Chen tertawa. Jejak senyum hangat muncul di bibir Putri Gouyou. Ruoer sangat polos sehingga pikirannya tidak akan pergi ke arah itu. Memang tidak bersalah, dia bahkan tidak mengerti meludahkan darah dari mulutnya, haha. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak karena tiba-tiba, wajah Putri Gouyou memerah lagi. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan menghentakkan kakinya. Jiang Chen, kamu benar-benar nakal. Kiasan meludahkan darah dari mulut berasal dari perjamuan di Istana Soaring Dragon, ketika Jiang Chen telah mengajukan kembali melawan pewaris macan putih, Bai Zanyun. Dia bermaksud menyinggung adegan seorang wanita melahirkan, tetapi Ziruo Timur tidak mengambil petunjuk pada saat itu dan bahkan bertanya kepada Jiang Chen apa maksudnya. Bahkan Putri Gouyou telah berpikir cukup lama sebelum mengerti. Putri Gouyou mundur dan menjaga jarak dari Jiang Chen. Emosinya rumit saat dia menatap bagian belakang remaja itu. Ketika Jiang Chen baru saja mencubit hidung Putri Gouyou, gerakan itu hangat, polos, dan membangkitkan emosi yang tak ada habisnya darinya. Kakak laki-lakinya, Jun Timur dan Lu Timur, karena mereka lahir di keluarga kerajaan, seperti mesin dengan kekuatan dan tidak pernah melakukan tindakan intim seperti itu padanya. Gerakan Jiang Chen telah membuat Putri Gouyou samar-samar merasakan kasih sayang seorang kakak laki-laki, emosi yang dimiliki seorang gadis kecil terhadap kakak laki-laki di sebelahnya. Kecuali, Jiang Chen ini 5 atau 6 tahun lebih muda darinya. Begitu Ziruo Timur bangun, pikiran pertamanya adalah menemukan saudara Jiang Chen. Dia sangat gembira ketika melihat Jiang Chen dan Gouyou tiba dan menarik tangan Jiang Chen, berkata dengan suaranya yang menawan dan polos, "Saudara Jiang Chen, tahukah Anda? Saat ini, saya tidak suka naik kereta ketika saya bepergian di ibu kota." Petik 2. Mengapa demikian? Jiang Chen bingung. Saya suka mengendarai burung pedang sayap emas. Ziruo Timur melingkarkan tangannya di lengan Jiang Chen dan mengguncangnya dengan ringan, memohon, "Saudara Jiang Chen, bagaimana kalau Anda memberi saya salah satu burung pedang sayap emas?" Bukan hal yang aneh melihat gadis kecil tertarik pada hewan peliharaan dan segala macam hal yang terlihat keren. Mengendarai Goldwing Swordbird jauh lebih keren daripada menaiki kereta kuda. Burung pedang sayap emas adalah burung roh yang cerdas dan beradab. Saya khawatir Anda tidak akan dapat mengendalikannya jika saya memberikannya kepada Anda. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda bayi Greenwing Swordbird. Anda bisa membesarkannya dari muda. Saya juga akan memberi Anda beberapa pil sehingga Anda dapat membesarkannya perlahan. Ia pasti akan berevolusi menjadi burung pedang sayap emas dalam beberapa tahun, dan akan lebih bijaksana lagi jika Anda menjalin hubungan yang solid dengannya. Untuk beberapa alasan, meskipun Jiang Chen terkadang kasar dan tidak sabar terhadap Putri Gouyou, dia selalu sangat sabar terhadap Ziruo Timur. Dalam hatinya, dia benar-benar memandang Ziruo Timur sebagai adik perempuan. Mungkin ini karena Ziruo Timur memiliki konstitusi yin, kondisi yang sama dengan yang dideritanya di kehidupan sebelumnya. Dia bermain dengan dan menemani Ziruo Timur dengan sangat sabar sepanjang hari. Selama hari ini, Jiang Chen benar-benar mengabaikan semua pikiran tentang invasi oleh kerajaan Dark Moon dan situasi kerajaan timur. Dia hanya menemani Ziruo Timur dalam pengembaraan acaknya sepanjang hari. Putri Gouyou juga melakukan hal yang sama. Ziruo Timur masih belum bersenang-senang ketika matahari terbenam, tetapi dia adalah gadis yang penurut dan tahu bahwa bibinya pasti memiliki masalah mendesak yang membuatnya melakukan perjalanan yang sangat jauh ke wilayah Jianghan. Saudara Jiang Chen, Bibi, mari kita kembali. Ruur juga lelah setelah bermain sepanjang hari. Petik 2. Setelah kembali ke kota River Wave dan setelah makan malam, Jiang Chen tersenyum tipis pada Putri Gouyou. Dia baru saja akan berbicara, tetapi dia menggigit bibirnya dengan ragu-ragu. Tidurlah, wilayah Jianghan adalah tempat di mana keluarga Jiang saya dilahirkan dan dibesarkan. Kecuali saya, Jiang Chen, tidak lagi di sini, kuku besi kotor kerajaan Dark Moon tidak akan pernah menginjakan kaki di sana. Mata menawan Putri Gouyou bergerak samar, seolah-olah air akan menetes darinya. Dia bertanya lagi, apa lagi? Apa lagi? Jiang Chen tersenyum tipis,
Bukankah alasan ini cukup? Tidak cukup. Putri Gouyu sepertinya merasa dirugikan. Kalau begitu aku akan menambahkan Siruo juga, apakah alasan ini cukup? Tatapan Putri Gouyu redup samar, seolah-olah dia mengira Jiang Chen akan mengatakan itu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia juga tidak bisa menahan perasaan sedih setelah bertanya. Ruor tidak bersalah dan baik hati. Tidak ada yang mau melihatnya terluka di dunia ini. Jiang Chen, maukah kamu mengambil Ruoer sebagai istrimu di masa depan? Putri Gouyu mengangkat wajahnya saat dia menatap Jiang Chen tanpa berkedip, seolah dia tidak akan pernah membiarkannya beristirahat sampai dia menerima jawaban. Hanya apa yang kamu pikirkan setiap hari? Saya mengambil Ruor sebagai istri saya. Jiang Chen mulai tertawa tak terkendali. Ruor tidak bersalah dan naif, melihatnya seperti melihat saudara perempuanku sendiri. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran aneh seperti itu? Petik 2. Jiang Chen tidak mengudara karena dia benar-benar tidak memiliki pemikiran lain terhadap Ruoer. Semua yang dia lakukan adalah karena kepribadian jujur Siruo Timur, serta karakternya yang polos dan naif. Selain itu, ada konstitusi Yin bawaan Siruo Timur. Dua orang yang sama-sama menderita dapat berempati satu sama lain karena resonansi emosional mereka yang sama. Setiap kali dia melihat Ruoer, Jiang Chen tidak bisa tidak mengingat kehidupan masa lalunya. Melindungi Ruoer adalah fungsi Jiang Chen yang melindungi simpul kompleks pengunduran diri yang dia rasakan di kehidupan masa lalunya. Adapun pernikahan, Jiang Chen sebenarnya tidak tega untuk berbicara. Apakah laki-laki atau perempuan? Begitu seseorang memiliki konstitusi Yin, mereka hanya akan melahirkan generasi anak-anak dengan konstitusi Yin. Itu adalah nasib yang tragis. Ini untuk mengatakan, jika Ruoer melahirkan di masa depan, anak-anaknya juga akan memiliki konstitusi Yin. Itu tidak bisa dihindari. Meskipun mereka harus menghadapi kenyataan kejam ini cepat atau lambat, Jiang Chen tidak tega untuk menyuarakannya sedini mungkin. Dia tidak tega melihat gadis muda optimis seperti Siruo memikul serangkaian belenggu di hatinya yang bukan miliknya sejak awal. Kerajaan Bulan Kegelapan, di dalam istana. Raja Kerajaan Dark Moon duduk di singgasana naganya saat dia mengamati sekelilingnya, penuh dengan suasana arogan dan angkuh. Qi Ken sudah kembali ke Kerajaan Bulan Kegelapan. Karakter biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah salah satu pelobi yang paling diandalkan oleh Raja Kerajaan Dark Moon. Dia tampak agak basah kuyup sekarang. Dia berjongkok di tanah, dengan ama menceritakan kepada Raja Kerajaan Bulan Kegelapan semua yang telah terjadi padanya di wilayah Jianghan. Raja Dark Moon berusia sekitar 40 tahun, dan memiliki janggut tipis di dagunya. Penampilannya bermartabat dan khusyuk, auranya tidak biasa. Secara khusus, matanya sama ganasnya dengan harimau dan mereka melihat sekeliling dengan cemerlang, tampak sangat mendominasi. Tangannya yang besar menggenggam tahta naga dengan penuh semangat dan kekuatan, memberi orang lain perasaan ganas karena mampu mencabik-cabik harimau yang ganas dan membelah batu besar. Yang mulia, Jiang Chen tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Subjek Anda membawa segala macam keterampilan tetapi Jiang Chen tidak akan mendengarnya. Dia malah mempermalukan subjek Anda dan mengatakan bahwa subjek Anda adalah katak di dasar sumur. Dia selanjutnya menahan kerajaan Dark Moon-ku dengan segala macam penghinaan dan sangat tidak sopan. Petik 2. Qi Ken juga tahu bahwa tidak mungkin merekrut keluarga Jiang. Dia memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke api dan mengobarkan api masalah, sedikit berlebihan. Jejak niat membunuh keluar dari mata harimau Raja Dark Moon. Anak keluarga Jiang ini sangat tidak ramah. Merupakan kehormatan baginya bahwa kami ingin merekrutnya. Bocah ini bodoh di masa mudanya dan tidak menghormati siapapun setelah mendapatkan beberapa trik. Pasukan gabungan dan gabungan dari kerajaan Dark Moon-ku akan menggunakan keluarga Jiang ini untuk menumpahkan darah pertama di lantai. Semoga raja kita hidup 10.000 tahun, semoga Dark Moon hidup 10.000 tahun. Para bangsawan yang berkumpul berlutut dan memanggil. Raja Dark Moon sangat senang dan bersemangat. Kerajaan Bulan Kegelapanku akan memulai penaklukannya atas 16 kerajaan dengan kerajaan timur. Yang mulia, menurut intelijen, keluarga Jiang mahir dalam memaksa pasukan Swordbird. Jenis tentara udara ini menimbulkan kekuatan penghancur yang besar terhadap pasukan darat. Pasukan besar kerajaan Bulan Kegelapan kita harus bersiap menghadapi mereka dengan serius. Meskipun tentara Swordbird kuat, bukan berarti kerajaan Bulan Kegelapanku tidak memiliki strategi yang sesuai. Pertama,
kerajaan bulan kegelapanku juga memiliki penunggang hitam, yang mahir dalam taktik udara. Meskipun kemampuan bertarung gagak hitam biasa saja, namun jika digabungkan dengan penunggang gagak hitam, kemampuan bertarung mereka cukup mencengangkan. 3.000 penunggang hitam cukup untuk melawan pasukan 100.000 burung pedang. Akan ada berbagai pasukan pemanah elit di tanah, dikombinasikan dengan banyak formasi, mengapa kita harus takut pada pasukan Swordbird? Belum lagi, apakah keluarga Jiang ini berniat untuk bertarung melawan seluruh pasukan gabungan kerajaan bulan kegelapanku hanya dengan kekuatan satu keluarga saja? Sungguh mengejutkan memikirkan kekuatan satu keluarga yang bertarung melawan pasukan elit dari seluruh kerajaan. Para pejabat dan abdi dalam kerajaan Darkmoon semuanya sangat optimis saat mereka terlibat dalam diskusi dan debat panas dengan siapapun yang mengajukan pendapat secara sukarela. Raja Darkmoon tersenyum, kami juga telah mempertimbangkan hal ini, jadi kami telah mendapatkan layanan dari Jenderal Pertama Kerajaan, Jenderal Ren Feilong, untuk memimpin pasukan secara pribadi. Ren Feilong dipuji sebagai Jenderal Pertama Kerajaan Darkmoon. Dia baru menjadi terkenal dalam dekade terakhir ini, tetapi telah mencapai pencapaian yang tak terhitung jumlahnya untuk kerajaan Darkmoon. Kebutuhan apa yang harus mereka takuti dari keluarga Jiang belaka dengan dia memimpin pasukan? Ini praktis adalah domba pemburu harimau, tanpa keraguan tentang kesimpulannya sama sekali. Meskipun keluarga Jiang kuat, dan desas-desus tentang mereka yang mengakhiri keluarga panjang cukup ajaib, orang-orang dari kerajaan timur akan menjadi satu-satunya yang mau percaya dan menerima legenda seperti itu. Untuk kerajaan musuh seperti kerajaan Darkmoon, mereka secara tidak sadar merasa bahwa rumor tersebut telah dibesar-besarkan. Dari lubuk hati mereka tidak percaya bahwa keluarga Jiang begitu ajaib dan kuat seperti yang dikatakan legenda. Bab 124, saya membuat keputusan di wilayah saya. Di sisi kerajaan timur, Putri Goyu langsung menuju ibu kota setelah menghabiskan 1 hari di wilayah Jianghan. Dia mengirim perintah ke Adipati pada saat yang sama bagi mereka untuk menggabungkan semua pasukan mereka dan berkumpul di perbatasan barat daya. Seluruh kerajaan timur tenggelam dalam kepanikan begitu perintah kepada Adipati dikeluarkan. Semua orang tahu bahwa kerajaan bulan kegelapan terletak di perbatasan barat daya kerajaan. Kerajaan Darkmoon selalu menjadi musuh bebuyutan kerajaan timur, dan hubungan antara keduanya terkenal sengit di antara aliansi 16 kerajaan. Kedua negara akan berperang satu sama lain hampir setiap 10 atau 20 tahun. Itu akan menjadi pertempuran penuh atau pertempuran kecil. Kebencian dan perselisihan telah diturunkan dari generasi ke generasi untuk kedua negara ini, dan telah mencapai titik rekonsiliasi yang tidak mungkin terjadi kecuali satu pihak jatuh. Apakah raja atau warga negara, kedua belah pihak akan menggertakkan gigi mereka dengan kebencian yang mendalam setiap kali negara lain disebutkan. Awalnya, meskipun kerajaan timur sedikit lebih lemah, itu tidak pernah begitu lemah sehingga kehilangan kekuatan dan mempermalukan dirinya sendiri selama ratusan tahun. Namun, pada saat ini, setelah dua kekuatan besar keluarga kerajaan dan keluarga panjang bentrok satu sama lain, kekuatan negara telah terkuras hampir setengahnya. Inilah tepatnya ketika kerajaan timur berada pada titik terlemahnya. Kerajaan Darkmoon mengambil keuntungan dari celah ini untuk masuk sama dengan merampok pemilik ketika rumahnya terbakar. Bahkan pedagang kecil dan kuli akan dapat memahami kebenaran ini. Kerajaan timur saat ini benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk bertahan melawan kerajaan bulan kegelapan. Yang paling penting adalah bahwa keluarga Jiang terkuat dan paling misterius dari kerajaan tampaknya telah menolak hadiah keluarga kerajaan. Ini untuk mengatakan bahwa satu-satunya kekuatan tempur kerajaan yang kuat, keluarga Jiang, kemungkinan besar akan menolak untuk berperang atas nama kerajaan. Berita putus asa ini menyebar ke seluruh kerajaan dalam gelombang. Namun, pada saat ini, karisma Putri Goyu muncul ke permukaan. Dia mengeluarkan perintah dan secara bersamaan menyatakan ke tanah bahwa kerajaan timur telah lama dipersiapkan untuk invasi kerajaan bulan kegelapan, dan bahwa pasukan elit kerajaan telah dikerahkan ke perbatasan barat daya. Mereka dalam keadaan siaga dan siap tempur. Adapun keluarga yang diikuti semua orang dengan minat di kerajaan, keluarga Jiang akan berjuang untuk kerajaan dan tidak akan membiarkan kaki besi kotor kerajaan Darkmoon bahkan setengah langkah ke wilayah kerajaan timur. Harus dikatakan, berita semacam ini paling menyegarkan saat ini. Seluruh kerajaan timur bergejolak. Orang-orang dipenuhi dengan kegembiraan dan hati ketika mereka mendengar bahwa keluarga Jiang akan melindungi perbatasan kerajaan. Keluarga Jiang tidak terlalu luar biasa sebelumnya,
tetapi mereka telah berhasil membalikkan keadaan melawan pemberontakan keluarga Panjang untuk membantu keluarga kerajaan semata-mata berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Mereka telah memusnahkan keluarga Panjang, memusnahkan rekan-rekan mereka, dan membuat kagum 1 juta tentara yang kuat. Setelah hiasan dan rumor beberapa bulan, semua legenda ini telah menyebabkan keluarga Jiang sepenuhnya menggantikan posisi keluarga Long dan memperkuat diri mereka sebagai pilar kerajaan yang sebenarnya. Ketika semua orang mengetahui bahwa keluarga Jiang masih akan berjuang untuk kerajaan ini, suasana gembira menyelimuti seluruh negeri. Adapun Jiang Chen, dia tetap low profile seperti biasa. Ketika dia tahu bahwa kerajaan bulan kegelapan akan menyerang, Jiang Chen sekali lagi menghubungi Monkey dan memintanya untuk mengirim sekawanan besar burung pedang, sebagai bekal jika ada kebutuhan yang tidak terduga. Itu adalah hal yang baik bahwa pasukan Swordbird di dalam katakombe tanpa batas berjumlah sebanyak bulu pada seekor lembu. Pasukan besar yang dibawa Jiang Chen terakhir kali hanya mengerahkan 1/10 dari jumlahnya. Monkey mengirim pasukan besar lainnya, memberi Jiang Chen sedikit lebih banyak kepastian. Dia juga tahu bahwa kerajaan bulan kegelapan pasti akan memperhatikan kecerdasan bahwa dia bisa memaksa pasukan burung pedang. Bahwa mereka masih berani menyerang meskipun mengetahuinya membuktikan bahwa mereka memiliki semacam rencana untuk kemampuan pertempuran pasukan Swordbird. Pertempuran ini mungkin tidak akan mudah. Teriakan burung melengking datang dari udara saat seberkas cahaya emas mendarat. Itu adalah burung pedang sayap emas. Adipati muda. Seorang pria melompat turun dari belakang Goldwing Swordbird. Itu adalah kapten pengawal pribadinya, Sue Tong. Ada berita, apa yang telah kamu selidiki? Jiang Chen bertanya, sedikit. Kerajaan Darkmoon telah mengumpulkan tentara 36 adipati kali ini, dan jenderal yang bertanggung jawab adalah jenderal pertama kerajaan Darkmoon, Ren Feilong. Ren Feilong. Jiang Chen tidak tahu apa-apa tentang kerajaan bulan kegelapan dan tentu saja tidak pernah mendengar nama Ren Feilong. Ya, pria ini belum berusia 40 tahun dan bergabung dengan militer ketika dia berusia 13 tahun. Prestasinya dari 100 pertempuran telah membuatnya menjadi dewa pasukan kerajaan bulan kegelapan. Dia dihormati sebagai jenderal pertama dalam kerajaan, dan dikatakan mengerahkan pasukan seperti dewa dan muncul sebagai pemenang dari setiap pertempuran. Menyebarkan pasukan seperti dewa, muncul sebagai pemenang dari setiap pertempuran. Jiang Chen tersenyum tipis. Itu mungkin untuk muncul sebagai pemenang ketika tentara biasa-biasa bertemu dalam pertempuran. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa pasukan lain dikerahkan seperti dewa, Jiang Chen mungkin belum tentu mau menerimanya. Bukannya dia tidak menerima ini berdasarkan perbedaan dalam keterampilan perang, tetapi pada akhirnya, kekuatan pertempuran inti adalah yang penting ketika dua negara terlibat dalam pertempuran. Penting untuk mengamati seni perang, tetapi dalam banyak waktu, tidak ada tempat untuk seni perang di hadapan kekuatan absolut. Adipati muda, subjek Anda telah menyelidiki dan memperoleh sedikit informasi tentang Ren Feilong. Orang ini adalah jenderal utama tentara dan penting bagi kita untuk waspada. Sue Tong cukup berhati-hati. Jiang Chen menerima informasi itu dan mulai membaca dengan teliti. Informasi ini hampir seluruhnya berkaitan dengan pertempuran Ren Feilong sebelumnya, dan segala macam contoh dan penceritaan kembali berlimpah. Hampir semua jenis pertempuran tertutup. Ren Feilong adalah bakat yang tidak biasa di arena penggelaran pasukan. Namun, orang ini dicap sebagai jenderal pertama dan merupakan contoh klasik darah dari pangkat dan arsip yang memenangkan jenderal itu promosinya. Orang ini tegas dan tegas dengan pasukannya. Dia tidak memikirkan biaya dan pengorbanan di saat-saat genting. Perlakuannya terhadap musuh, dan bahkan tahanan, sangat kejam. Dikatakan bahwa selama pertempuran tertentu, orang ini sebenarnya telah membunuh 300.000 tahanan. Oleh karena itu, Ren Feilong memiliki nama lain, Dewa Pembantaian. Banyak prestasi militernya dibangun di atas pembantaian dan pertumpahan darah. Dia bahkan membunuh tawanan. Ren Feilong ini hanyalah seorang tukang daging di ketentaraan. Jiang Chen sampai pada kesimpulan ini. Namun, beberapa jejak kewaspadaan tumbuh di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa kemampuan dan keterampilan kepemimpinan orang ini dalam mengerahkan pasukan memang tidak dapat diprediksi dan misterius. Jiang Chen mencerminkan bahwa meskipun pasukan Swordbird-nya hebat, bagaimanapun juga, mereka terlalu bergantung pada taktik angka primitif. Tidak ada strategi dan taktik sama sekali. Jika kerajaan bulan kegelapan telah membuat persiapan yang cukup dalam pertempuran,
kerajaan itu mungkin memiliki sarana untuk melawan taktik lautan angka ini. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang jenderal terkenal yang menempati peringkat pertama di kerajaan. Bukankah itu akan bermain ke tangan orang lain jika dia metodis dalam tindakannya? Suetong, jika kita bertarung dengan serius dan konvensional melawan seseorang yang ahli dalam menggunakan senjata, kita pasti akan menuruti keinginan mereka. Apa yang kamu katakan? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Suetong berpikir sejenak, dan dengan beberapa emosi berkelap-kelip di wajahnya, bertanya, apa maksudmu, Duke muda? Kalau mereka mau bicara strategi, maka kami tidak akan bicara strategi. Jika mereka suka menggunakan seni perang, maka kita akan menggunakan taktik yang tidak konvensional sebagai gantinya. Ini adalah wilayah saya membuat keputusan di sini. Adipati muda, ide bijak apa yang kamu miliki? Bukannya itu ide yang bijak, tapi di mana kelebihan kita? Mereka berada dalam mobilitas Swordbird. Daripada duduk di sini dan menunggu pasukan kerajaan bulan kegelapan tiba, mengapa tidak menyerang secara proaktif? Mencoret secara proaktif. Suetong mengangkat alisnya, merenung, dan kemudian memukul dahinya. Itu benar, kita tampaknya telah tenggelam ke dalam lingkaran mental yang aneh. Mengapa kita harus duduk di sini dan menunggu pasukan Dark Moon? Memang, apa keuntungan dari pasukan Swordbird? Itu adalah mobilitas. Apa itu mobilitas? Itu berarti mereka bisa bertarung kapan saja dan mundur kapan saja. Untuk melawan dan mundur, inisiatif ada di tangan mereka. Kerajaan Dark Moon mungkin telah menyiapkan banyak taktik untuk mengantisipasi taktik jumlah pasukan Swordbird, tetapi strategi ini masih membutuhkan waktu untuk disiapkan. Tapi pasukan Swordbird paling cocok untuk penyergapan. Pasukanku akan menyerang seperti angin sebelum strategimu memiliki cukup waktu untuk disiapkan. Ketika formasi Anda diatur, saya kemudian akan mundur seperti angin lagi. Taktik pelecehan dan perang gerilya ini mungkin tidak menghasilkan kerusakan yang tinggi, tetapi dapat mengganggu lawan, memengaruhi moral mereka, dan membuat mereka terlalu lelah untuk merespons. Jiang Chen menjadi lebih bersemangat semakin dia berpikir. Suetong, kumpulkan semua pasukan dan hubungi Putri Gouyu agar dia mengirim 10.000 praktisi yang mahir memanah. Akan lebih baik lagi jika mereka berada di ranah lanjutan Ki sejati. 10.000 praktisi ranah tingkat lanjut akan sangat sulit untuk dikumpulkan dalam rentang waktu sesaat. Tapi dendam antara Kerajaan Dark Moon dan Kerajaan Timur telah mencapai tingkat yang mengubah setiap warga menjadi prajurit Kerajaan Timur. Ketika perintah dikeluarkan, segala macam ahli segera dimobilisasi dan berangkat dengan kecepatan tercepat ke wilayah Jianghan. Di satu sisi, ini untuk melindungi negara dan menyerang invasi Dark Moon. Ini adalah kebanggaan, tugas, dan kewajiban semua praktisi. Di sisi lain, para praktisi ini juga ingin melihat sekilas Jiang Chen yang legendaris, jenius yang telah menekan pemberontakan keluarga panjang dengan kekuatannya sendiri. Resolusi untuk membela negara asal seseorang dan emosi kekaguman pribadi digabungkan. Jumlah praktisi ranah tingkat lanjut yang melonjak ke River Wave City dalam satu hari lebih dari 6.000. Ada sekitar 9.000 pada pagi hari kedua, dan jumlah itu meningkat menjadi 12 hingga 13.000 pada siang hari. Bahkan Jiang Chen tidak mengharapkan kedalaman semangat mereka. Dia harus menghela nafas dengan emosi. Kesetiaan para praktisi dunia ini kepada negara mereka sama sekali bukan lelucon. Itu adalah hal yang baik bahwa sebagai seorang duke, Jiang Feng tidak kekurangan orang yang bisa memimpin pasukan. 10.000 orang ini dengan cepat dibagi menjadi 4 tim hebat. Setiap 3.000 orang adalah satu tim hebat, setiap 301 tim menengah, dan setiap 31 tim kecil. Setiap level akan memiliki kapten dan wakil kapten. Waktu masih penting. Kelompok kedua Swordbird dari pihak Monkey telah tiba dan bersembunyi di dalam pegunungan yang luas. Jiang Chen memutar semua burung pedang sayap emas dan burung pedang sayap perak dari angkatan kedua dan menggabungkannya dengan burung pedang sayap emas dan sayap perak dari angkatan pertama. Dengan cara ini, dia memiliki sekitar 800 burung pedang sayap emas dan lebih dari 10.000 burung pedang sayap perak. Masing-masing dari 4 tim besar memiliki sekitar 200 burung pedang sayap emas dan 3.000 burung pedang sayap perak. Ini untuk mengatakan bahwa setiap praktisi yang telah menjawab panggilan akan dilengkapi dengan setidaknya satu Silverwing Swordbird. Semuanya, Kerajaan Dark Moon telah mengasah senjata mereka dan memberi minum kuda mereka. Pasukan besar mereka akan segera menyerbu tanah kita. Sebagai praktisi Kerajaan Timur, sejak Anda datang ke sini,
Anda tidak perlu saya menasihati dan mengerahkan hati Anda untuk melindungi wilayah kita, kan? Jiang Chen mengendarai Goldwing Swordbird dan melayang di udara, seperti kedatangan Dewa Perang. Kalian semua adalah pejuang pemberani dari Kerajaan Timur, melindungi rumah dan negara kalian adalah tugas kalian, dan kehormatan tertinggi kalian. Kerajaan Darkmoon dipimpin oleh seorang pria yang disebut Jenderal Pertama negara mereka, Ren Feilong. Orang ini mengerahkan pasukan seperti dewa. Kerajaan Timur kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka secara langsung. Namun, jika kita membiarkan pasukan Kerajaan Bulan Kegelapan ini menyerang, Ren Feilong ini memiliki moniker lain dari Dewa Pembantaian. Dia seorang tukang daging. Dia tidak hanya akan menginjak-injak tanah kita, tetapi dia juga akan membunuh warga kita, membunuh orang tuamu, saudara-saudaramu, dan anak-anakmu. Apakah Anda bersedia berdiri di sini dan menunggu mereka tiba di depan pintu Anda untuk membantai kerabat Anda? Atau apakah Anda bersedia mengikuti saya dan secara proaktif menemui musuh di depan pintu negara Anda? Apakah Anda bersedia menggunakan darah dan hidup Anda untuk menentang mereka? Atau apakah Anda bersedia menggunakan darah dan tulang sanak saudara Anda untuk mewarnai merah medali pengabdian mereka? Bab 125, Pengunjung Misterius. Seseorang telah mengatakan demikian, Jiang Chen tidak terlalu berpengalaman di bidang meningkatkan moral pasukannya, tetapi kata-kata ini sangat langsung. Selain itu, invasi Kerajaan Darkmoon adalah akumulasi generasi kebencian antara kedua negara. Dia hampir tidak perlu melakukan apapun untuk menginspirasi semua orang untuk berjuang sampai saat terakhir, berdarah sampai tetes darah terakhir dan membunuh sampai napas sekarat mereka. Di bawah kata-kata penguatan Jiang Chen, satu persatu, para praktisi semua mengangkat tangan mereka untuk berteriak keras dan bersumpah darah bahwa mereka akan bersedia mengikuti Jiang Chen sampai kematian mereka untuk menjaga musuh di luar perbatasan kerajaan. Bunuh musuh, bunuh musuh. Lebih dari 10.000 praktisi ranah tingkat lanjut meraung serempak, suara mereka mengguncang awan. Hahaha, ini menarik, paling menarik. Tiba-tiba, tawa panjang terdengar dari udara kosong. Tawa ini benar-benar menusuk kuat melalui teriakan 10.000 seolah-olah itu terbuat dari emas atau batu, menembus udara dan menusuk gendang telinga semua orang. Siapa ini? Alis Jiang Chen berkerut saat telinga Zephyrnya bergerak sedikit, mata dewanya sudah menembak ke arah sepetak ruang kosong di timur. Teman, ayo keluar. Sosok hijau menerobos langit seperti kilat di udara ke timur. Arus udara di langit tiba-tiba terpisah dengan cepat menjadi dua sisi, seperti permukaan air yang terbelah oleh speedboat. Sosok hijau menjadi lebih besar dan lebih besar. Itu sebenarnya adalah binatang buas dengan sayap di punggungnya. Taringnya mengerikan dan berkali-kali lebih besar dari Greenwing Swordbird. Sayap gemuk yang menutupi langit dan menutupi matahari bahkan lebih menjulang dan kolosal daripada sayap Goldwing Swordbird. Seorang pemuda berpakaian rapi duduk di belakang makhluk ini. Perhiasannya gemerlap, dia riang dan tenang bahkan di bawah tatapan 10.000 orang. Sikap orang ini luar biasa. Meskipun dia tampak hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari Jiang Chen, dia memancarkan sedikit sikap dewasa. Dilihat dari tingkat pelatihannya, dia tampaknya belum menembus spirit Dao, tapi dia tidak diragukan lagi berada di puncak ranah Ki sejati dan secara kokoh merupakan Master Ki sejati 11 Meridian. Tatapan pemuda itu sangat dalam dan dalam. 10.000 tentara yang kuat seperti sosok tanah liat di depannya saat dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Targetnya jelas saat dia terbang menuju Jiang Chen. Kamu Jiang Chen. Pemuda dengan sikap yang luar biasa tersenyum tipis saat dia melihat Jiang Chen, tetapi rasa keramahan meresapi senyumnya. Saya Jiang Chen. Siapa yang mungkin menjadi dirimu yang terhormat? Jiang Chen agak bingung. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dipanggil Ye Rong dan saya dari Kerajaan Sky Laurel. Jenis kepercayaan diri dan kemudahan yang mendorong kepatuhan dari orang lain terus ditemukan dalam senyum pemuda itu. Kesan pertama yang dia tinggalkan pada orang lain adalah seseorang yang mampu membangkitkan rasa kedekatan dengan mereka. Kerajaan Sky Laurel, wajah Jiang Chen menunjukkan sedikit emosi. Jika saya ingat dengan benar, nama keluarga Ye adalah nama keluarga nasional untuk Kerajaan Sky Laurel. Hehe, saudara Jiang Chen berbicara dengan benar. Saya adalah pangeran keempat di bawah raja saat ini di Kerajaan Sky Laurel. Petik 2. Pangeran keempat. Jiang Chen tersenyum. Kerajaan Sky Laurel dipuji sebagai salah satu dari 4 kerajaan besar dalam aliansi 16 kerajaan. Kekuatan mereka mendominasi dan keberadaan mereka di antara puncak 16 kerajaan.
Mengapa membawa Pangeran Ye ke tempat terpencil dan terpencil ini? Ye Rong tertawa. Saudara Jiang Chen cukup rendah hati. Saat ini ada banyak rumor dan intelijen bawah tanah tentang Jiang Chen di seluruh 16 kerajaan. Jalan kecerdasan saya sedikit lebih luas sehingga saya menerima pengetahuan saya sedikit lebih awal daripada yang lain. Petik 2. Hehe, jadi Pangeran Ye juga percaya rumor yang meragukan ini. Ye Rong tersenyum, aku setengah percaya dan setengah meragukan mereka pada awalnya, tapi... Ye Rong berhenti dan menyapu pandangannya ke 10.000 tentara yang kuat, burung pedang sayap emas yang bangga dan burung pedang sayap perak dengan leher yang sangat melengkung dan niat pertempuran yang sangat bersemangat. Saya tidak punya pilihan selain menjadi orang percaya sekarang setelah saya melihat ini. Ye Rong tampaknya cukup senang. Mengenal seseorang dari reputasinya tidak sebaik melihatnya secara langsung. Sepertinya saya tidak hanya datang lebih awal dalam perjalanan ini, saya juga datang dengan sangat tepat. Petik 2. Jiang Chen samar-samar mengerutkan alisnya. Pangeran Ye, saya tidak yakin apakah Anda datang lebih awal atau terlambat, tetapi saya yakin Anda datang pada waktu yang tidak tepat. Haha, kurasa aku datang di waktu yang tepat. Tentunya, alasan mengapa saudara Jiang Chen menyerukan pengambilan sumpah ini adalah untuk memanfaatkan mobilitas burung pedang untuk mengganggu pasukan kerajaan bulan kegelapan. Bagaimana kamu tahu ini? Jiang Chen benar-benar memiliki pemikiran ini, tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa pemuda ini akan mengungkapkan rahasia surga dengan satu kata. Hehe, aku akan melakukan hal yang sama jika aku adalah saudara Jiang Chen. Pemikir hebat berpikir yang sama. Jiang Chen agak tidak sabar, Pangeran Ye, tolong bicara langsung. Hehe, dia yang datang dari jauh masih tamu, kan? Saya ingin meminta secangkir anggur dari saudara Jiang. Ye Rong masih tetap tidak tergesa-gesa dan tidak tergoyahkan. Namun, saya tidak akan hanya minum anggur ini dan tidak memberikan imbalan apapun. Saya akan memberi saudara Jiang strategi untuk mengalahkan musuh. Saya yakin Anda akan merasakan manfaatnya. Tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk membuang semua sikapnya ke angin sekarang setelah kata-kata ini diucapkan. Bagaimanapun, Ye Rong adalah pangeran dari sebuah negara besar di penghujung hari, dan sikapnya tidak angkuh atau sombong. Dia ramah dan sopan dan sikapnya sebenarnya cukup bagus. Akan memalukan bagi Jiang Chen untuk menolak orang seperti itu dan menghindari mereka ribuan mil jauhnya. Kalau begitu, kamu menghormati kami, Pangeran Ye. Saya khawatir tidak ada anggur yang layak yang sesuai dengan selera mulia Anda di pegunungan dan dataran liar seperti itu. Petik 2. Saat minum dengan teman dada, 1000 cangkir pun masih terlalu sedikit. Saat kita minum anggur, kita ikut serta dalam suasana hati. Seperti yang saya lihat saudara Jiang hari ini, saya yakin saya akan puas bahkan dengan minum minuman desa. Petik 2. Harus dikatakan, Pangeran Ye ini tampaknya memancarkan cara yang membuat orang lain merasa bahwa mereka ingin mengikutinya dengan setiap kata yang dia katakan. Ia selalu mampu berbicara sampai ke hati pendengarnya. Pangeran Ye, aku, Jiang Chen, salut padamu. Jiang Chen mengangkat cangkirnya. Baiklah, untuk kepuasan besar kami. Ye Rong melemparkan kepalanya ke belakang dan menghabiskan cangkirnya. Setelah mereka minum 3 cangkir, Jiang Chen meletakkan cangkirnya. Pangeran Ye, waktu pertempuran tidak dapat ditunda jadi mari kita perpendek cerita. Baiklah, kalau begitu aku akan menyingkat apa yang harus kukatakan. Saya datang ke sini karena 2 hal kali ini. 1, untuk membantumu mengalahkan musuh, dan 2, untuk mengundangmu mengembangkan keterampilanmu di kerajaan Skylaurelku. Oh, bagaimana Anda menguraikan kata-kata ini? Kedua item ini awalnya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Jika kita harus mendefinisikan suatu hubungan, maka item pertama dapat dilihat sebagai hadiah ucapan untuk item kedua. Jiang Chen menatap Ye Rong dengan acuh tak acuh, apakah ada alasan untuk ini? Alasannya sederhana, aku mengagumimu dan membutuhkanmu. Dan Anda membutuhkan panggung yang lebih besar. Saya tidak ingin menyuarakan kata-kata yang mengkhawatirkan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pergi ke kerajaan Skylaurel pasti setidaknya 10 kali lebih baik daripada tinggal di kerajaan timur. Petik 2. Itu, Jiang Chen tidak bisa menyangkal. Kerajaan Skylaurel adalah salah satu dari 4 kerajaan besar dalam aliansi 16 kerajaan. Keempat kerajaan ini adalah puncak keberadaan dalam 16 kerajaan, dan merupakan kerajaan tingkat pertama.
Kerajaan Darkmoon kira-kira adalah kerajaan kelas 2. Adapun kerajaan timur, itu selalu berada di antara kerajaan tingkat kedua dan ketiga. Setelah kerusuhan sipil ini, tanpa diragukan lagi, itu adalah kerajaan tingkat ketiga. Oleh karena itu, benar-benar tidak ada dasar perbandingan antara kerajaan timur dan kerajaan Sky Laurel. Jiang Chen, dari penyelidikan saya tahu bahwa Anda adalah pria yang bangga. Saya mengundang Anda ke kerajaan Sky Laurel bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai tamu. Petik 2. Seorang tamu. Memang, saya tahu bahwa orang yang sombong tidak akan pernah mau hidup di bawah atap orang lain. Oleh karena itu, hubungan kami dapat didefinisikan sebagai salah satu majikan dan karyawan, dan bukan sebagai tuan dan pelayan. Harus dikatakan, Ye Rong membawa dirinya dengan sangat rendah hati dan dia penuh dengan ketulusan. Kenapa aku? Ye Rong tertawa penuh arti. Jiang Chen, kamu sama denganku, emas terkubur di pasir, kilau kita tersembunyi sementara. Terus terang, saya hanya pangeran tingkat kedua atau ketiga di kerajaan Sky Laurel. Setidaknya ada 4 atau 5 pangeran yang jauh lebih unggul dariku. Bukan karena mereka lebih baik dari saya, itu karena hidup mereka baik dalam arti bahwa mereka dilahirkan dalam posisi yang kuat. Mereka memiliki ibu yang baik, sedangkan ibu kandung saya tidak memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak memiliki latar belakang keluarga yang menonjol. Saya tidak punya pendukung apapun. Petik 2. Tidak ada pendukung. Jiang Chen ingat perseteruan antara dia dan keluarga Long dan mengingat Long Juxue. Ketika seseorang berbicara tentang pendukung, dia benar-benar mirip dengan Ye Rong dalam aspek ini. Jiang Chen, kamu juga tidak punya pendukung. Saya pernah mendengar bahwa Anda telah membentuk perseteruan darah dengan salah satu murid jenius dari Sekte Matahari Ungu. Ini untuk mengatakan bahwa dalam hidup Anda, setidaknya setengah dari pintu besar sekte telah ditutup untuk Anda. Jika Anda tinggal di kerajaan timur, tidak mungkin bagi Anda untuk menarik perhatian dari sekte. Namun, jika Anda datang ke kerajaan Sky Laurel, semuanya akan berbeda. Sekuat Sekte Matahari Ungu, mereka tidak akan mempengaruhi kerajaan Sky Laurel karena pendukung kerajaan di balik layar adalah Sekte Pohon Berharga dari 4 sekte besar. Sekte Pohon Berharga adalah salah satu dari sedikit sekte besar yang setara dan maju bahu-membahu dengan Sekte Matahari Ungu. Dengan kata lain, jika Anda menampilkan kinerja yang patut dicontoh di kerajaan Sky Laurel dan menarik perhatian Sekte Pohon Berharga, memasuki sekte untuk berlatih juga merupakan jalan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir akan terus-menerus diawasi oleh Sekte Matahari Ungu di masa depan. Dengan perlindungan Sekte Pohon Berharga, tidak masalah jika Anda telah menyinggung murid Sekte Matahari Ungu. Dalam aliansi 16 kerajaan, murid-murid Sekte Pohon Berharga setara dengan murid-murid Sekte Matahari Ungu. Nada bicara Ye Rong tenang saat dia tersenyum dan melanjutkan, oleh karena itu, kami berdua sama. Kami berdua saling membutuhkan. Saudara Jiang, saya sudah melalui semuanya dengan Anda, tolong pertimbangkan sebentar. Petik 2. Jiang Chen merenung dalam diam sejenak dan bertanya, strategi apa yang Anda miliki untuk membuat musuh mundur? Ye Rong menunjukkan senyum penuh arti. Strategiku cukup sederhana dan kasar, dan itu adalah membunuh jenderal pertama kerajaan bulan ke-8, Ren Feilong. Dapatkan kepala jenderal dari sejuta tentara yang kuat. Apakah kamu menganggapku sebagai ahli daoroh? Aku tahu kamu bukan praktisi daoroh, tapi kamu pernah bertarung melawannya. Saya memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Anda. Namun, Anda akan membutuhkan bantuan untuk membunuh Ren Feilong. Bantuan seperti apa? Jiang Chen bertanya. Senjata roh tentu saja. Di sela-sela senyum Ye Rong, dia tiba-tiba mengeluarkan busur hitam bertinta seolah-olah dia sedang mendemonstrasikan sebuah trik. Busur ini segera memancarkan kehadiran Ki Roh yang menggoda ketika diletakkan di atas meja. Sebuah busur roh. Alis Jiang Chen sedikit melengkung. Dia tidak kekurangan pengetahuan teoretis tentang dunia tempat dia bereinkarnasi, tetapi hanya kekurangan dalam hal semua jenis perangkat keras, senjata, pil, dan berbagai bahan. Ini adalah senjata roh halus 4 kali dengan kekuatan luar biasa. Jika Jiang Chen memiliki senjata roh ini, itu tidak sepenuhnya mustahil bagimu untuk melawan bahkan Chu Xinghan. Jiang Chen tergoda, tetapi keserakahannya ditekan. Jika saya menerima busur ini, apakah ini berarti saya telah setuju untuk melayani Anda? Jiang Chen bertanya dengan lembut. Keduanya adalah hal yang terpisah. Meminjam busur didahulukan,
kita bisa berdiskusi nanti sehubungan dengan Anda berada dalam layanan saya. Kami perlahan-lahan dapat mempertimbangkan berbagai kondisi. Petik 2. Kita tidak perlu berdiskusi lebih jauh, aku setuju. Jiang Chen agak menyetujui Ye Rong setelah mengujinya beberapa kali. Dia tahu bahwa Ye Rong tulus. Keluarga Jiang pasti akan meninggalkan kerajaan timur suatu hari nanti. Sebagai salah satu kerajaan terkuat dalam aliansi 16 kerajaan, kerajaan Sky Laurel akan menjadi tempat yang cukup bagus untuk menetap.